Aku mau mubengkan ini pertama. Jadi kan tidak ada yang selesai. Aduk lagi itu. Di kamu punya. Jadi saya sendiri yang diadakan sholat jamaah atau masjid yang lain. Kemudian mana kita senantiasa berusaha untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah dengan sesungguhnya takwa, yaitu dengan melaksanakan apa yang telah diperintahkan dan menjauhi apa yang telah dilarang. Karena takwa itu kita akan mendapati manusia yang paling mulia di antara masing-masing perbuatan yang baik maupun yang buruk lengkap dengan kondisi yang sewaktu-waktu manusia melakukannya, baik itu mengenai tempat dan kejadian melakukan amal-amal tersebut. Semua lengkap, tidak ada yang tertinggal satu kata bahkan termasuk amal perbuatan meskipun hanya sekedar dari kami atau yang sebagaimana diberitakan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 1 Bukan kamu akan ini memiliki nama dulu negara madadastari la bojo sambilamu la tabilokan illa akoha menjadi amru amru banyak Allah kita ada dan letakkan kita pada amal itu lalu kamu akan melihat kurang-kurang salah satukan terhadap apa yang telah tertulis dalam dan mereka berkata aduh, celaka kami kita pada apa ini yang tidak meninggalkan dan kecil maupun yang besar, melainkan yang salah semua dan mereka dapati apa yang telah dikerjakan adalah tertulis dan kamu tidak akan mengenanya seorang suatu hadir jamaah
Dan kitab catatan amal itu sekarang tidak kita ketahui. Dan pada hari kiamat nanti akan diberikan kepada orang bersangkutan berupa sebuah kitab yang terbuka dengan jelas maksudnya, mudah dicari peristiwa-peristiwanya, kapan itu terjadi, tempat, waktu, tanggal, bulan, dan tahunnya, tentang apa, dengan siapa, apa sebabnya, dan sebagainya. Misalnya ada seorang pelajar di sekolah, di kelas, namanya misalnya 10, mengambil setip atau penghapus temannya dan tidak dikembalikan, maka tercatat pada hari apa, tanggal berapa, jam berapa, itu tercatat meskipun hanya setip atau penghapus setip, itu tetap. Apalagi meminjam majalah. Kalau orang sekarang itu sudah biasa kalau meminjam majalah tidak dikembalikan, padahal itu dicatat oleh malaikat termasuk dosa besar karena hubungan dengan manusia. Atau apapun yang kita pinjam atau kita ambil itu akan dicatat oleh malaikat meskipun sekecil apapun. Hadirin jamaah rahimakumullah, pada hari kiamat nanti kitab catatan amal itu akan dibagikan kepada pemiliknya. Namun masing-masing orang akan berbeda cara menerimanya. Indikasi orang itu berbahagia atau celaka, calon penghuni surga atau neraka, bisa dilihat dari cara menerima kitab catatan amalnya. Kalau orang itu menerimanya dari sebelah kiri atau dari tangan kirinya, berarti ia termasuk orang-orang yang celaka, akan menjadi calon penghuni neraka. Sebaliknya, kalau orang itu menerimanya dari sebelah kanan, maka ia akan termasuk orang-orang yang berbahagia dan dia akan menjadi calon penghuni surga. Sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Haqqah ayat 19 sampai 21. Fa'amma man uta kitabahu biyaminihi fayaqul ha umuru kitabiyah inni dzantu anni mulakin hisabiyah bahwa fi hisabi radiyah. Adapun orang-orang yang diberikan kitab catatan amalnya yang kepadanya dari sebelah kanan, maka ia berkata, ambillah, bacalah kitabku ini. Sesungguhnya aku yakin bahwasanya aku akan menerima perhitungan terhadap diriku. Maka orang itu berada dalam kehidupan yang diridhoi oleh Allah. Ayat ini menunjukkan tentang orang mukmin dengan sukaria ketika ia menerima kitab catatan amal catatan dari sebelah kanan, kelak akan berkata kepada orang lain, amuru kitabiyah, ambillah, bacalah kitab catatan amalku ini. Ini menandakan keridhaan Allah atasnya dan bahwa kesurgaannya yang dia nanti adalah kenikmatan surga yang dia rindukan. Sebagaimana anak sekolah menerima rapor, kalau nilainya bagus, maka ia akan ditunjukkan kepada temannya, merasa bangga, bersinar, senang, jadi tidak malu. Kemudian ayat selanjutnya yang menerangkan orang yang menerima kitab catatan amanah dari sebelah kirinya. Surat Al-Qasas selanjutnya yaitu 25-26. Wa amman utiya kitabahu bisimali fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah walam atima kisabiyah. Adapun orang yang diberikan kepada kitab catatan amal perbuatannya
dari sebelah kirinya, maka ia akan berkata, wahai alangkah baiknya kiranya kitab ini tidak diberikan saja kepadaku, dan aku tidak tahu apa perhitungan amal terhadap diriku. Ini ayat ini adalah menjelaskan tentang orang yang menerima catatan amalnya dari sebelah kiri dengan penuh penyesalan akan mengatakan, ya latani lam utaktabiyah walam adilma kisabnya, wahai alangkah baiknya kiranya kitabku ini tidak diberikan kepadaku, dan aku tidak tahu apa perhitungan amal terhadap diriku. Ini jelas tentu orang-orang yang tidak beriman kepada Allah atau orang yang Islam tapi tidak melaksanakan ibadah dengan baik, tentu dia akan mendapatkan amalnya dari sebelah kiri, dan mereka mengatakan ya lebih baik tidak diberikan, atau bahkan mengatakan lebih baik tidak melihat, karena kalau melihat atau mengetahui tidak akan zaman sekarang akan stres. Nah, ini adalah isyarat kesengsaraan yang bakal ia lalui dan alami. Ketika itu orang-orang berbuat dosa betul-betul ternyak, malu sekaligus menyesal, karena ternyata perbuatan buruknya terekam dengan sangat rapi dan jernih. Tak ada yang tersisa sedikitpun, baik yang ia lakukan secara terang-terangan maupun yang ia lakukan dengan tersembunyi. Ini tentu orang-orang kafir pada waktu hidup dunia mengira dia melakukan perbuatan jeleknya dengan tersembunyi, meskipun orang lain tidak melihat, tapi malaikat mencatatnya. Oleh sebab itu kita harus berhati-hati kalau kita melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Lebih baik tidak kita lakukan atau dibatalkan kalau memang itu perbuatan yang jelek, karena nanti akan menjadi penyesalan di hari kiamat. Hadir jamaah Jumarukumullah. Jadi catatan amal itu dibuat benar-benar berdasarkan apa yang telah dilakukan masing-masing pribadi oleh malaikat yang mengiringinya sejak balik hingga mati. Kedua malaikat itu dalam posisi raqib, artinya mengawasi, dan atid tidak pernah absen. Tidak ada catatan yang tertukar atau keliru. Hadir jamaah Jumarukumullah. Ketika detik-detik kita akan dibagikan, manusia berada pada titik cemas dan kerisauan yang memuncak, dan saat inilah orang akan tidak akan ingat kepada siapapun kecuali dirinya sendiri, meskipun ia bersama dengan anak istri, orang tuanya, tapi dia tidak peduli dengan orang lain. Karena kalau ternyata amal perbuatannya atau kitab catatan diterima dengan tangan kiri, maka dia akan celaka. Jadi sangat memalukan, bahkan sangat mengenaskan. Hari itu manusia akan mengalami kecemasan yang luar biasa, akan menerima hasil amalnya di dunia, dan hasil itu akan menentukan apakah ia mendapatkan kenikmatan abadi ataukah kesengsaraan yang tak seperti itu. Pada hari itu orang-orang akan menyesal luar biasa. Mengapa di dunia dia tidak melakukan amal perbuatan yang banyak? Mengapa mereka tidak sungguh-sungguh atau bersemangat dalam ibadah kepada Allah? Menyesal. Oleh sebab itu sebelum kita menyesal, ya waktu yang kita miliki hendaknya kita gunakan untuk beribadah, untuk amal soleh yang sebaik-baiknya, jangan sampai kita lalai.
Rasulullah mengatakan yang artinya, adapun dalam 3 situasi, maka tidak ada satupun ada orang yang ingat orang lain. Yaitu yang pertama, ketika amal ditimbang sehingga ia tahu apakah timbangan amal kebaikan berat atau ringan. Nomor 2, ketika buku catatan amalnya dibagikan hingga ia tahu apakah catatan amalnya diterima dari sebelah kanannya atau kirinya atau dari belakangnya. Nomor 3, tatkala meniti sirat yang terpanjang di atas neraka jahanam hingga ia bisa melewati dengan selamat, bisa masuk surga. Ini orang tidak ingat kepada siapapun kecuali pada dirinya sendiri. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Akhirnya setelah masing-masing orang menerima catatan amalnya, lalu Allah menyuruh kepada masing-masing untuk membacanya. Di dalam surat Al-Isra ayat 14 Allah berfirman, "Iqra kitabak, kafa nafsikal yauma 'alaika hasiba." Bacalah kitab catatan amalmu, cukup dirimu sendiri pada hari ini sebagai penghitung derajatmu. Akhirnya untuk meyakinkan bahwa malaikat tidak salah tulis atau keliru, Allah menjelaskan dalam surah Al-Fussilat ayat 21 sampai 21 yang artinya, sehingga apabila sampai ke neraka, pendengaran, penglihatan, dan kulit mereka menjadi saksi terhadap mereka tentang apa yang telah mereka kerjakan. Dan mereka berkata kepada kulit mereka, "Mengapa kamu menjadi saksi terhadap kami?" Kulit menjawab, "Allah yang menjadikan segala sesuatu pandai berkata, yang telah menjadikan kami pandai berkata, dan dialah yang menjadikan kami pada hari ini yang pertama, dan hanya kepadanya lah kami dikembalikan." Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, kadang-kadang kita menyepelekan atau tidak memperhatikan hal yang kecil, yang ibadah yang kecil, yang benar-benar besok akan menambah amal. Kalau amal timbang, ternyata kok timbangan amal baiknya sedikit, banyak amal jeleknya yang berat, maka akan termasuk orang-orang yang merugi. Orang yang menerima catatan amalnya dari sebelah kiri ini karena amal perbuat baiknya sedikit. Sebaliknya orang yang menerima catatan amal baiknya dari sebelah, amal perbuatan dari sebelah kanan, itu berarti amal baiknya banyak. Sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mu'minun ayat 103. Paman sakulat mawazinu faulaika alladziina khasiru lahumul paman sakulat mawazinu faulaika humul muflihun wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladziina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Dan siapa berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang beruntung. Dan barang siapa dengan timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri, mereka kekal di neraka jahanam. Jadi amal perbuatan kita nanti akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu kita harus melakukan hal yang baik, misalnya bisa sholat malam, bisa infak yang banyak, bisa puasa sunnah, bisa sholat sunnah dan sebagainya. Toh kalau masih kurang, maka hal yang kecil harus kita kerjakan, yang kita anggap remeh misalnya. Dan kita tidak boleh menganggap remeh perbuatan meskipun kelihatan kecil, tapi bermanfaat di akhirat. Contoh, menebar salam.
Rasulullah pernah bersabda, Abdussalam Daudan atau Abdussalam, sebarkan atau tebarkan salam, kamu nanti akan masuk surga dengan selamat. Kadang-kadang kita ketemu dengan teman kita tidak mengucapkan salam, berbicara lewat HP ya tidak pakai salam, menjenguk orang ya tidak salam. Bahkan masuk rumah kita sendiri dianjurkan untuk salam dengan assalamualaikum. Nah, kalau kita menebarkan salam, ini kelihatan kan remeh atau kecil, tapi besok di akhirat akan menjadi bahan yang ditimbang, itu timbangannya besar. Bahkan para sahabat itu ke pasar tidak membeli dan tidak menjual apa-apa, tapi hanya menebarkan salam kepada orang yang di pasar. Soal hal yang kecil, biasa kecil berikutnya adalah mengenai sutra. Orang itu kalau salat disunahkan untuk menghadap sutra. Sutra itu ada bisa tembok, bisa tiang, bisa benda, bisa orang. Di belakang menghadap benda atau menghadap tembok atau menghadap ya apapun. Itu nama sutra. Itu sunnah hukumnya. Tapi kalau kita mengerjakan sehari semalam itu misalnya minimal 5 kali, kita dapat pahala 5. Kalau lebih ini dianggap remeh. Bahkan banyak orang yang tidak tahu. Bahkan di masjid Al-Masyarah itu diberikan sutra banyak, tapi tidak ada satupun orang yang memakai. Padahal dia sholat di sebelahnya. Bahkan banyak orang sholat di dekat masjid, di dekat tiang, tapi dia tidak menghadap tiang, tapi malah di sebelah. Ini salah satu dan sebagainya, banyak sekali yang kita remehkan, yang kita anggap remeh. Padahal termasuk ya sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Demikian khotbah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Masya Allah kan wa malam lam yakun, la hawla wa la quwwata illa billah alil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya aman taqullaha haqqa tuqatih wa tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat ahya min habat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fil qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin.